Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Olahraga terus biar badannya sehat ya kan. Tapi jangan lupa gerakannya jangan terlalu heboh. Karena kalau kita nggak pakai warming up, gerakan terlalu heboh itu bahaya banget gitu. Lah Bapak mic-nya mana jauh amat? Langsung nggak kedengeran. Lucu banget. Jadi olahraga nggak boleh overdosis. Nggak boleh terlalu heboh ya. Sekarang kan ada gerakan pargoy ya, ada gerakan yang macam-macam itu. Pas gitu ya kalau pargoynya kelewat heboh. Pak Nyoto belum aku undang kok udah masuk sih. Oh, gitu ya? Mentang-mentang rumah sendiri ya. Oke, kembali kita ketemu di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Ada saya Nina Amelia dan pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi Pak Nyoto. Nah baru kuundang nih. Oke, siap Mbak Nena, siap hadir. Pak Nyoto gimana, masih aktif olahraga? Saya kadang-kadang olahraga, dan olahraga itu sebenarnya wajib sih ya. Cuma kebiasaan untuk olahraga itu sesuatu yang mudah diucapkan, sulit Susah untuk dilaksanakan. Tapi Pak Nyoto kan lagi aktif di Tai Chi bukan? Saya aktif ya kan, tapi belum setiap hari sih, pinginnya setiap hari. Ya kan kalau bisa jangan seminggu sekali. Yang namanya aktif olahraga itu sebenarnya setiap hari. Meskipun gitu. 30 menit Iya, gitu ya. jadi yang paling penting itu sebentar tapi repetitif. Saya olahraga 8 jam, tapi 3 bulan sekali atau 1 tahun 1 suro sekali ya, percuma ya. Jadi kalau bisa cuma itu olahraga pekerja rodi. Iya. Tai Chi loh, Tai Chi Iya. Mall. Betul. Kan Tai Chi Pipeda. Pak Nyoto sukanya yang itu. Iya betul. Oke, tapi luar biasa ya Pak Nyoto ini senantiasa sehat ya kan, senantiasa banyak memberikan inspirasi buat kita. Ya, hari ini kita juga akan bahas mengenai berhubungan tadi dengan olahraga dan juga sistem syaraf. Nah, gitu kan Pak Nyoto? Iya betul. Kenapa sih tiba-tiba Bapak ngomongin tentang syaraf? Gara-gara saya itu tadi di rumah kesetrum listrik. Oh, serius? Iya, jadi saya sadar bahwa tubuh kita itu juga bisa bergerak itu karena ada kabel-kabelnya. Kan kabel-kabel itu identik dengan saraf kan. Jadi saya mau bahas tentang syaraf aja karena tubuh kita terdiri dari beragam jaringan sistem saraf yang menghubungkan seluruh tubuh kita. Jadi kita kalau bisa kita bahas deh tentang berbagai jenis penyakit saraf kan gitu. Oke, pantesan sebetulnya tuh tadi tuh Nena lagi ngebatin toh nggak Pak Nyoto? Ya. Kok bau gosong? Pak Nyoto tadi habis kesetrum ya. Saya kira saya bisa dikit. jadi mutan gitu, jadi X-Men, ternyata nggak juga. Oke, kita hari ini akan bahas mengenai seluk-beluk penyakit syaraf ya, yang kadang-kala tuh kita nggak terlalu paham. Banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba nggak bisa jalan ya, tiba-tiba apa tuh bongkok tuh, ada tuh, bahkan ada yang sampai lumpuh. Padahal tuh nggak, dia ngerasa perasaan gue nggak ngapa-ngapain deh, kok tiba-tiba lumpuh. Nah itu juga ada hubungannya dengan syaraf. Biar kita semakin paham dan berhati-hati ya, silahkan nanti untuk Anda yang ingin berinteraksi boleh langsung WhatsApp di 081511 103 103 dan juga boleh tonton dong YouTube channel kita di Ziman Herbal ya. Biar kalau misalnya ada yang baru bisa dikasih tahu, mesti subscribe, loncengnya nanti bunyi. Ih, banyak tuh dengar nggak lagu ini? Oh ya? Dam, Mana? dam, 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 dam. Lagu lama nih ya. Oh, si Faris RM. Oh ya. Barcelona. Oke, dihadirkan pastinya di hari ini untuk Anda Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Syaraf itu beda sama saraf. Oh, beda-beda tipis kayaknya. Kan kalau orang itu saraf sedikit itu gila. biasa bilang orang gila gitu ya. Saraf nih dia gitu. Kalau syaraf ini apa sama ya Pak ya sebetulnya? Jadi kan sebenarnya kalau syaraf itu kan kumpulan jaringan ya, yang seperti serabut, benang yang di mana-mana itu kemana-mana gitu ya.
Yang sebenarnya kita ini bisa melihat, bisa bicara, bisa mencium, bisa mendengar itu karena ada sistem saraf. Jadi semua sistem saraf itu yang seperti serabut kabel seluruh tubuh kita dari yang besar sampai kecil itu kan dia memberikan informasi, akibatnya kita juga aktivitas tubuh kita itu semuanya karena ada respon dari luar ataupun di dalam tubuh kita, sistem syaraf itulah yang menghantar respon tersebut. Jadi atau informasi tersebut gitu ya. Sistem kelistrikannya dari tubuh kita itu. Betul. Ya. Jadi kalau kita dicubit rasa sakit karena ada saraf di kulit kita. Kita konsumsi makanan rasanya enak karena ada saraf di lidah kita. Itu kan begitu ada sensasinya itu dari luar ataupun dari dalam tubuh kita, langsung diproses di otak. Nanti otak kita akan bereaksi sesuai dengan rasa itu ya. Termasuk sakit hati itu ada syaraf juga di hatinya. Ada kayaknya ya. Betul. Oke. Begitu kita mendengar si mantannya gimana gitu, sakit hati kan. Nah, berarti ada sarafnya juga berarti ya. Betul. Buka dompet sakit hati juga. Iya, berarti dompet mengandung saraf juga. Oke, silakan yang mau nanya boleh ya 081511 103 103. Kita mulai dari mana Pak? Karena kalau kita bicara syaraf itu kan banyak sekali ya. Kan ada yang tadi tuh syaraf kejepit ya. Betul. Ada juga syaraf yang bikin kelumpuhan, ada syaraf yang mati. Nah, ini dimulai dari yang mana dulu Pak, aneka penyakit syaraf itu? Jadi kita cerita bahwa semua sistem saraf kita itu ya kan yang ada di seluruh tubuh kita itu dari otak gitu ya sampai ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang itu banyak sekali serabut saraf yang menyebar ke seluruh tubuh kita, itu disebut sistem saraf pusat ya, yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh organ tubuh. Sistem saraf perifer, sistem saraf pusat itu kan sebenarnya dikontrol di otak gitu ya. Nah, ternyata kalau kita punya sistem saraf kita ini ada yang bermasalah, kita kena berbagai macam jenis penyakit saraf. Nah, ini yang kita ingin sharing-sharing deh pada kesempatan kali ini biar tahu apa aja sih jenis-jenis penyakit saraf itu yang biasa diidap oleh banyak orang gitu kan. Jadi saya ini kena penyakit saraf yang sebelah mana gitu. Kayak saraf kejepit nih contohnya kan banyak nih yang terjadi nih. Itu sebetulnya apa? Nah, kalau saraf kejepit itu kan sebenarnya karena kita di tulang belakang itu dari kepala sampai ke bawah itu kan ada vertikal. Habis itu torakal 1 sampai berapa gitu, sampai lumbar 1 sampai lumbar 5, sakrum 1 sampai sakrum 5. Nah, biasanya itu kalau ada penyempitan ataupun ada jepitan gitu ya di antara tulang ruas belakang kita itu kan ada ringnya, ada disknya atau ada anulusnya. Itu begitu saraf kita itu terjepit di situ, itu kan menimbul rasa nyeri yang luar biasa karena sarafnya kejepit. Nah, biasanya tuh kalau di pinggang itu lumbar 1 sampai lumbar 5. Jadi begitu kena saraf kejepit situ, aduh sakit sekali sakitnya ya. Sakit sekali. Ada yang di sertifikal di sekitar leher ya kan, leher. Itu kenapa kok bisa kejepit? Itu biasanya pada saat dia melakukan kegiatan sesuatu itu salah posisi. Misalnya mengangkat beban gitu ya. Mengangkat beban menggunakan kekuatan otot yang ada di ruas tulang belakang. Akibatnya begitu dia kontraksi ototnya, sarafnya itu ikut kontraksi masuk ke dalam lumban tadi. Ya, masuk ke dalam disknya itu apa namanya itu? Anulusnya ya. Iya, benar. Atau apa namanya itu kan di antara satu ruas dengan ruas yang lain itu ada cakramnya, masuk ke dalam situ kejepit pas kita normal kembali. Nah, itu sakitnya luar biasa. Nah, tapi tidak melulu saraf kejepit karena kan saraf itu banyak sekali jenisnya ya. Di antara penyakit saraf itu yang juga terkenal itu penyakit meningitis. Oh ya, ini yang banyak diidap banyak orang ya. Ini kan radang selaput otak. Nah, radang selaput otak itu biasanya pada bayi, anak-anak, remaja, bisa karena infeksi virus, bisa karena bakteri, bisa non infeksi, karena alergi obat, bisa karena yang lain-lain ya. Itu biasanya kalau orang kena penyakit gangguan saraf meningitis ini, itu gejalanya sakit kepala yang hebat. Ya, aduh, nggak bisa ngebayangin deh sakit kepalanya seperti apa. Demam tinggi, karena yang namanya tistis itu kan radang, meningitis radang selaput otak gitu ya. Dan lehernya kaku-kaku, kalau nggak ditangani dengan cepat, ini orang kena penyakit meningitis, ini bisa kerusakan otak permanen. Nah, kalau otaknya rusak permanen kan jadi lolot. Lolot itu kan tolol gitu ya. Memicu komplikasi juga seperti kejang, bahkan juga bisa gagal ginjal loh. Meningitis itu. Oke.
Baik, wah nanti kita kulik lebih jauh lagi ya. Ya sudah, kita nyanyi dulu deh. Seolah-olah saya jadi BCL, Bapak jadi Ari Lasso ya. Siap. Lagunya judulnya Aku dan Dirimu, masih dihadirkan pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Zeman. Kita dengar dulu ya, lagunya cukup lama tapi masih asik buat didengar. Kiat Sehat, Awet Muda Tanpa Obat. Ya, mengenal penyakit syaraf masih kita bahas untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan Zeman. Tadi kita ada bahas mengenai meningitis ya. Ini kalau nggak salah yang diderita sama Mbak Santi ya. Oh iya. Meningitis ya, oke. Dan biasanya kalau kita mau umroh atau mau haji kan ada vaksin meningitisnya juga ya Pak? Iya, biar kita tidak terinfeksi virus penyebab meningitis kan gitu. Karena kan kalau udah kena penyakit meningitis kan sakit kepala hebat, demam tinggi, bahkan bisa kehilangan kesadaran kan gitu. Karena itu virus berarti nular dong? Iya, nular. Tapi kalau kita udah divaksin kan virusnya nggak bisa joget-joget di dalam ya, karena lebih kebal lah ya, karena sudah kenal ya. Oke. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya untuk penyakit syaraf apa Pak? Yang umum sih stroke ya, karena begitu orang ada penyempitan pembuluh darah di otak kan pecah pembuluh darah otak, akibatnya merusak sistem saraf yang ada di otak yang berhubungan dengan saraf motorik gitu ya. Jadi kalau ada penyempitan otak sebelah kiri, lumpuh sebelah kanan, sempit sebelah kanan, lumpuh sebelah kiri karena ada pembuluh darah otak yang pecah ataupun menyumbat di otak yang menyebabkan sistem saraf motorik di bagian gerakan otot itu masalah. Jadi kalau penyakit stroke udah umum lah ya, tapi ada lagi penyakit autoimun yang menyebabkan sistem saraf kita juga bermasalah, yaitu multiple sclerosis. Oh, itu yang pepeng ya? Iya, ini pepeng ini kena penyakit multiple sclerosis ya kan. Ini jenis penyakit saraf yang berisiko tinggi mengenai otak dan sumsum tulang belakang. Dan faktanya penyakit saraf ini bisa menjadi orang itu lumpuh gitu, kecacatan gitu ya. Biasanya kena umur 20 atau 30 tahun. Nah, multiple sclerosis ini kan mempengaruhi penglihatan, gerakan lengan, kaki, keseimbangan, bahkan gerakan tubuh, dan juga akibatnya kadang-kadang tidak bisa kontrol seluruh tubuh begitu multiple sclerosis ini menyerang semua sistem sarafnya kan. Jadi yang dirasakan itu kalau orang kena penyakit multiple sclerosis itu kelelahan kronis, kesemutan, mati rasa, penglihatan terganggu gitu kan, kemudian otot-otot kaku-kaku tidak bisa digerakkan. Nah, multiple sclerosis ini karena sistem sarafnya itu di selaput sarafnya itu rusak karena dirusak oleh imunitas kita sendiri. Nah, ini kan menyebabkan apa? Karena sistem kekebalan tubuh kita menyerang zat lemak yang menapis saraf di sel-sel kita, di otak dan sumsum tulang belakang kita. Akibatnya ya kita kena penyakit multiple sclerosis. Ada lagi salah satu peneliti yang sangat terkenal, apa namanya tuh, Stephen Hawking ya, yang peneliti sih dia, penemu Stephen Hawking ya. Itu juga kena penyakit saraf itu, namanya penyakit saraf ALS kalau nggak salah. Dia merusak sistem neuron di saraf, akibatnya dia menderita kelumpuhan otot karena sistem saraf motoriknya tidak mampu kontrol ya kan. Akibatnya dia hidupnya di kursi roda pakai alat bantu kan untuk berkomunikasi dan lain sebagainya ya. Bagus dia banyak duit jadi bisa bikin alat canggih kan. Iya. Tapi ngeri juga ya Pak, karena kalau itu syaraf kan sebabnya seringkali kita tuh nggak paham ya kan. Bisa tiba-tiba kena meningitis, tiba-tiba multiple sclerosis. Multiple sclerosis apalagi autoimun kan, ya kan, yang menyerang pelapis pelindung saraf kita ya kan, zat lemak yang melapisi saraf di otak, di sumsum tulang belakang dirusak, kita akibatnya kena multiple sclerosis. Dan juga ada penyakit yang sering tuh, penyakit epilepsi ya. Epilepsi juga penyakit saraf itu, orang bilang penyakit ayan gitu kan. Ya. Oh, itu karena saraf juga. Ya, itu karena ada akibat saraf kita di kelistrikan di otak itu tidak normal. Terputus. Ya, jadi kan begitu penyakit kelistrikannya ini mungkin menyerang gitu ya, langsung tegangannya tinggi di otak gitu, jadi karam otak gitu, kejang-kejang. Akibatnya penderitanya mengalami kejang berulang tanpa pemicu yang jelas. Nah, jadi kelainan pada aktivitas kelistrikan yang di otak itu yang biasanya terjadi bisa karena mungkin ya ini ada trauma di otak, jatuh kena kepala gitu kan, atau ada kepentok gitu kan. Gegar otak gitu berarti. Iya, tiba-tiba kelistrikan di otaknya bergeser atau gimana, jadi bisa kena epilepsi. Ada yang memang dari lahir genetik ya, atau dari lahir kena ayan gitu kan. Atau juga karena gula darahnya rendah juga bisa.
Oh, Ada juga orang yang tadinya sehat-sehat ya, gitu tiba-tiba dia kena demam tinggi. Setelah kena demam tinggi, ada kerusakan di sistem sarafnya jadi ayan gitu. oke. Jadi karena itu sistemnya dia kadang-kadang serangannya mendadak dan berulang, ya kita mesti tahu pemicunya apa. Kadang-kadang orang yang ayan itu karena beban pikirannya kelewat tinggi gitu ya, langsung ayannya kumat. Apalagi stres ayannya kumat. Nah itu bisanya karena orang yang kelewat banyak mikir mungkin ya. Trigger ya. Jadi dia punya sistem sarafnya itu. Aku kejang sih kalau tanggal-tanggal khusus sih, Pak. Betul ya. Atau ketemu debt Tapi collector. itu kayaknya tantrum deh. Bukan ayan lagi itu. Bukan lagi ya. Ayang-ayangku itu. Betul. Oke, terus? Ada lagi penyakit sistem saraf yang namanya Bell's palsy. Oh, Jadi iya. Bell palsy itu lumpuh di Rano-Karno wajah itu kan gitu ya? ya. Hah? Oh iya pernah mungkin kayaknya dia. Yang Pokoknya kena, dia kena kipas angin tuh bukan sih? betul kena kipas angin, udara Terus atau apapun menerus, sebelah terus menerus gitu ya. Akibatnya ada masalah di sistem sarafnya sebelah di wajahnya. Akibatnya wajahnya itu mengalami kelemahan atau kelumpuhan sementara pada otot-otot wajah. Jadi ketika saraf perifer ya, saraf perifer itu yang ada di mukanya dia itu yang mengontrol otot wajah, mengalami peradangan atau inflamasi, ada pembengkakan ataupun ada trauma, akibatnya lumpuh. Nah begitu lumpuh kan akibatnya menjadi kaku ataupun nggak bisa bergerak. Jadi kan kalau tersenyum itu lucu Menyong ya, ya. sebelahnya bisa itu sebelahnya diem aja. Tersenyum juga satu bibirnya tersenyum, satunya meleot gitu ya. Ataupun matanya satu melek, satu merem. Karena kan nggak bisa dikontrol, Iya, karena iya, kan iya. lumpuh saraf yang ada di otak yang terkena Bell palsy itu. Tapi kadang-kadang hilang berapa minggu, tapi ada yang berbulan-bulan. Nah ini kan yang tidak nyaman ya, apalagi kalau udah berbulan-bulan kan mesti di di-trigger biar sistem saraf otot-ototnya yang sudah lumpuh itu bisa Hidup aktif kembali. kembali, hidup kembali. Nah itu karena masalah dari ya mungkin kena faktor AC yang sebelah aja ataupun lagi kena udara sebelah aja ataupun Tapi itu ada terus menerus ya, maksudnya ada continuity, jadi nggak cuman. persisten akibatnya sistem sarafnya jadi lumpuh. Oh, berarti ngeri juga ya kalau gitu ya. Iya. Berarti pasang win dari AC itu juga mesti tepat, jangan langsung Ya. kena wajah. Jadi kalau bisa jangan sebelah aja semuanya. Jadi semuanya nanti semuanya yang kena gimana? Oh ya, kalau Lumpuh semuanya wajah. semua kan walaupun nggak kelihatan senyum kan memang nggak senyum, ya kan? Karena emang nggak bisa senyum. Nggak mau. Kalau lumpuh semua. Ya sudah, kalau Oke. gitu kita ke Momo ya dan teman-teman ya guys ya. Kalau kita lagi ngomongin lumpuh-lumpuhan, ini juga ngomongin tentang lumpuh tapi ingatan yang lumpuh. Gara-gara apa nih kok lumpuhkanlah ingatanku? Oke, dihadirkan pastinya masih bersama Nina dan Pak Nyoto di Kias Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jangan lupa buat terus bersyukur ya, kita dikasih sehat, masih bisa banyak beraktivitas, masih aktif kesana kesini, masih kemayu, masih so ganteng. Karena sarafnya masih berfungsi dengan baik. Iya, itu ya dia kan? masalahnya. Coba bayangin tadi yang banyak tuh tadi ada saraf kejepit, meningitis, multiple sclerosis, epilepsi, Bell Iya. palsy, stroke, banyak banget itu yang banyak kena syaraf itu. Betul. Udah kita bisa ngebayangin bagaimana hidup kita. Makanya sayangi kesehatan dong ya. Salah satunya dengan ngedengerin acara ini terus, karena kita akan banyak banget sharing knowledge mengenai dunia kesehatan. Nah, biar kita tuh terhindar dari itu, karena kan tadi sebetulnya sebabnya sendiri kan kadang kita tuh nggak paham ya Pak. Tiba-tiba tadi ada yang kena kipas angin AC, itu sih physically kelihatan. Kalau multiple sclerosis kita kan nggak tahu. Ya tiba-tiba udah lumpuh aja, kayak Mas Pepeng itu kan juga awalnya kan nggak tahu. Betul. Kan biasa-biasa aja, tahu-tahu divonis seperti itu. Itu penyakit autoimunnya menyerang selaput sarafnya, ya lemak yang meliputi selaput sarafnya, akibatnya seperti itu multiple sclerosis kan. Makanya yang paling penting buat kita sebetulnya adalah menjaga ya sistem metabolisme dan daya tahan tubuh gitu. Ya, karena kan saraf itu penting ya. Semua itu kan dikontrol memang di otak ya, terus disalurkan melalui sumsum tulang belakang dan melalui serabut-serabut saraf, sehingga kita bisa mengkontrol seluruh organ tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita. Itu kan karena ada sistem saraf ya yang menyalurkan rangsangan tersebut, dan informasi juga masuk semuanya melalui sistem saraf.
Nah bayangkan deh kalau kita punya masalah saraf yang tadi kita jelaskan tadi, penyakit tersebut ya, belum apa-apa udah tiba-tiba kena serangan, mau serangan epilepsi, kena serangan stroke, serangan macam-macam. Nah bagaimana caranya kita sehat? Oleh sebab itu kalau kita tidak ingin terkena berbagai macam penyakit saraf yang sangat-sangat menjengkelkan itu, kita harus menakutkan dong ya, maksud menjengkelkan doang. Kita harus gaya hidup sehat, pola makan sehat, dan perbanyak konsumsi makanan yang kaya dengan antioksidan. Di antaranya adalah ziman. Kenapa ziman ini sangat efektif membantu untuk meningkatkan kesehatan sistem saraf kita? Karena ada yang namanya noni atau Morinda citrifolia atau mengkudu. Ini sangat efektif sebagai neuroprotektor, menjaga agar saraf kita tetap sehat. Kemudian menjaga neurodegeneratif. Penurunan fungsi saraf juga dijaga dengan kandungan yang ada dalam Morinda citrifolia ini. Ya, karena di dalamnya ada scopoletin, ada damna cantal, ada prozeronin yang sangat efektif untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan sistem saraf kita. Baik sistem saraf pusat, baik sistem saraf perifer ya, dan sebagainya. Jadi kalau kita punya sistem sarafnya optimal, berarti sensorik motorik kita kan optimal, sistem keseimbangan kita optimal, gerak tubuh kita juga bagus gitu ya. Nah kalau kita nggak bagus sistem saraf kita banyak problema. Kita mau minum aja maksudnya mau ke mulut malah ke mata. Ya kalau kok ke mata bukan ke mulut ya, sistem sarafnya nggak terkontrol ya. Ruwet banget. Diramban dong matanya. Iya dulu kok ke mulut mau makan bukan masuk ke mulut. Dulu. Bayangin Pak, kalau mata ceguk gimana? Iya. Gimana? Karena sarafnya tidak terkoordinasi. Nah, dengan konsumsi ziman itu kan di dalamnya juga ada yang namanya pegagan atau Centella asiatica. Nah, pegagan itu dari zaman ribuan tahun oleh pengobatan Ayurvedik atau India kuno itu memang digunakan untuk pengobatan yang masalahnya berhubungan dengan sistem saraf. Jadi kalau kita punya masalah sistem saraf motorik, sensorik, punya masalah dengan otak, itu obatnya kalau pengobatan Ayurvedik adalah Centella asiatica atau pegagan, dan kebetulan salah satu kandungan yang ada di dalam ziman. Nah, jadi bagi mereka yang punya masalah stroke, punya masalah epilepsi, punya masalah meningitis, punya masalah multiple sclerosis, Bell palsy, atau ingin terhindar, ya jadikanlah konsumsi ziman itu sebagai gaya hidup rutin. 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam. Tapi kalau udah punya masalah dengan sistem saraf tersebut, ya jangan pelit-pelit, 5 tetes sehari 5 kali. Habis beli lagi sampai kita menemukan kembali kesehatan kita yang sudah dirampas sama penyakit begitu, Mbak Nena. Ternyata ziman itu hebat ya. Dia bisa ngobatin titik mana aja, ya kan? Ya sebenarnya yang mengobati itu kan diri kita sendiri. Ziman itu hanya memberikan bahan baku bagi tubuh kita untuk mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Karena biar bagaimanapun kita bisa terjadi regenerasi sel, terjadi detoksifikasi semua sampah metabolisme, bisa memperbaiki sistem hormonal, bisa memperbaiki sistem apapun, itu karena makanan yang kita konsumsi mengandung zat-zat yang mampu memberi nutrisi stimulus pada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oke, jadi memang ini bukan obat ya, jadi suplemen yang bisa memperkuat kondisi kesehatan dan pertahanan dari tubuh kita. Betul. Jadi berbagai macam serangan yang tidak mengenakan dalam tubuh kita itu prajuritnya tambah banyak karena ziman gitu, ya kan? Betul sekali. Ya sudahlah, aku sekarang mau ketemu sama Leto. Udah lama loh kita tuh nggak pernah dengerin Leto. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Satu hal yang bikin hidup kita itu semakin hari semakin baik adalah karena rasa syukur yang nggak pernah lepas gitu ya. Apapun yang kita terima, baik itu kondisi kita lagi sehat atau mungkin lagi diuji, tetap bersyukur ya. Yang penting, karena rasa syukur inilah yang bisa membuat kita jauh lebih kuat. Jadi nggak gampang mengeluh,
Yang penting cari solusinya gimana. Nah, kalau bicara masalah kesehatan, ya di sini ini cari solusinya karena kita jadi semakin aware mengenai banyak sekali hal yang ada di sekitar kita ini yang ternyata butuh treatment khusus, termasuk kalau kita bicara syaraf. Nah, kalau kena saraf gimana ya? Kalau udah betul. runtuh aja rasanya ya Pak. Habis kan udah nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Ya kebanyakan kan penyakit saraf itu sebenarnya karena kita defisiensi dengan nutrisi mikro gitu ya. Contohnya berbagai macam mineral seperti kalium, kalsium, magnesium kita kekurangan, kita bisa menjadi kram-kram, bisa kebas-kebas, bisa mati rasa. Aku ya sering kan? ya Pak kram itu Pak. Nah itu kekurangan mineral mikro ya. Oh, Jadi mineral kalau mikro yang merah itu sama biru. Oh, mineral mikro itu Yang kertasnya merah. bukan. Itu termasuk mineral makro itu. Oke, terus? Nah, mineral mikro itu kan banyak di makanan yang mengandung saripati buah-buahan dan herbal ya. Dan juga kebanyakan juga contohnya di buah-buahan yang memang punya efek terapeutik. Jadi konsumsi ziman rutin yang banyak sekali dengan nutrisi antioksidan dan mineral mikro ini bagus sekali buat mereka yang punya masalah kebas, kemudian punya masalah kesemutan, punya masalah kram, punya masalah kan saraf semua itu ya, mati rasa. Konsumsi begitu terpenuhi, dia punya mineral mikronya dan antioksidannya, kok masalah gejala itu hilang. Dan musuhnya penyakit saraf itu juga salah satunya kalau kita konsumsi banyak makanan yang berbahaya seperti gula berlebihan. Karena kan begitu konsumsi gula berlebihan kan jadi diabetes. Kalau diabetes darah kita kental. Kalau darah kita kental otomatis merusak sistem saraf gitu. Makanya banyak orang yang kena penyakit diabetes itu kan biasanya gatal-gatal nggak sembuh-sembuh, mati rasa, kebas ataupun berbagai macam penyakit saraf yang lainnya ya. Nah itu akibat dari kadar gula darahnya tinggi. Jadi kalau kita tidak ingin kena penyakit saraf dari berbagai macam seperti dari penyakit meningitis akibat daya tahan tubuh kita lemah atau imunitas kita lemah, kita kena masalah stroke karena kekentalan darah atau ada plak ataupun masalah multiple sclerosis karena masalah dari pencernaan kita akibat jatuhnya di autoimun jadinya multiple sclerosis. Ya rubah pola makan kita dengan gaya hidup pola makan yang sehat, banyak sayur-sayur buah-buahan real sehat. Food ya, yang pernah kita bahas itu ya. Real food, jauhi dari makanan palsu, makanan food, sampah fake food, ya. Dan kita kalau bisa konsumsi ziman itu jadikan lifestyle, gaya hidup. Agar kita setelah dicek semua sistem metabolisme kita bagus, kita jauh-jauh deh dari penyakit saraf. Penyakit saraf itu mendekat kalau kita bermasalah dengan sistem metabolisme kita, bermasalah dengan imunitas kita, bermasalah dengan sistem hormonal kita. Ya, akibatnya lama-lama kena ke masalah penyakit saraf ya. Padahal saraf itulah yang menghubungkan otak kita dengan dunia luar. Kita bisa jalan, bisa ngobrol, bisa mencium, bisa bereaksi dengan sesuatu kan sistem saraf yang membawa informasi itu ke dalam otak. Dan otak yang kontrol nanti kita bereaksi kembali kan gitu. Kita bisa bergerak, saraf sensorik motoriknya bisa menjaga keseimbangan, bisa berolahraga. Itu semuanya sistem saraf. Jadi solusinya ya jadikanlah kesehatan itu sebagai apa namanya tuh? Jadikan ziman sebagai lifestyle. Sebagai lifestyle dan kesehatan sebagai tujuan yang paling utama gitu Mbak Nena. Ya baiklah kalau begitu. Jadi mulai sekarang jangan lupa pokoknya dibawa ya zimannya kemana-mana ya. Kalau pengen tahu di mana sih dapetin ziman, boleh langsung hubungi radio kesayangan Anda ini atau di marketplace udah banyak sekali. Kayaknya sih botolnya kecil tapi manfaatnya luar biasa banget ya Pak Nyoto ya. Sehari 5 tetes 3 kali, boleh 4 kali kalau misalnya kita pengen cepat ya. Terus itu jadiin lifestyle, dikantongin kemana-mana biar gak lupa. Oke Pak Nyoto, saatnya kita mesti pamit dong sekarang. Semoga pamit lagi. Nah semoga kita semua sehat terus ya Pak Nyoto ya. Harus sehat. Jadi bisa temenin Ziman Lovers buat menghadapi kehidupan dan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Lagu terakhir dari Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Nena Amelia, saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.